Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elviana Pratiwi, kelas CKM 1 dengan NIM 14245585. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran berongga dan berotot yang menghubungkan ovarium dan rahim, yang merupakan bagian penting dari sistem reproduksi wanita. Fungsi tuba falopi adalah transportasi sel telur, tempat pembuahan, dan transportasi zigot. Uterin fudus. Uterin fudus adalah bagian atas rahim. Uterin fudus. Uterin fudus adalah bagian atas rahim yang terletak di gerbang servis. Fungsi uterin fudus adalah memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin, dan dapat membantu memperkirakan usia kehamilan. Uterus. Uterus adalah organ otot berbentuk pir terbalik yang merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Fungsi uterus adalah menampung sel telur yang telah dibuahi, memberikan makan janin, menjaga janin, dan menyebabkan menstruasi. Endometrium. Endometrium adalah lapisan terdalam rahim yang terdiri dari kelenjar dan stroma. Fungsi endometrium adalah menebal dan memperkaya dengan darah untuk mempersiapkan implantasi, membentuk plasenta bersama dengan lapisan luar embrio, dan memberikan nutrisi dan zat-zat berguna bagi pertumbuhan. Myometrium adalah otot polos yang aktif secara spontan. Myometrium berfungsi mengembang selama kehamilan dan berkontraksi untuk mendorong bayi keluar saat persalinan. Perimetrium adalah lapisan serosa terluar rahim. Perimetrium berfungsi melindungi rahim dari infeksi dan menjaga struktur rahim. Vagina. Vagina adalah saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim atau serviks dengan bagian luar tubuh. Vagina berfungsi sebagai jalan keluar darah menstruasi, sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, sebagai jalan masuk sperma ke rahim, dan sebagai tempat masuk penis saat berhubungan seksual. Serviks. Serviks adalah bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim ke vagina. Fungsi serviks adalah pintu masuk ke rahim, produksi lendir serviks, perlindungan selama kehamilan, dan mengalirkan darah menstruasi. Cervical canal, yaitu saluran berbentuk gelendong dan pipih yang menghubungkan vagina dengan rahim. Cervical canal berfungsi sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim. Saluran kecil yang menghubungkan rahim dan vagina memungkinkan sperma melewati vagina ke dalam rahim dan memasok lendir ke organ reproduksi wanita. Ovarium ligamen, yaitu penumpang tipis seperti tali yang menempelkan ovarium ke rahim. Ovarium ligamen berfungsi sebagai menghasilkan sel telur, memproduksi hormon, dan organ genitalia. Selanjutnya, tentang sistem reproduksi wanita bagian internal. Mons pubis, yaitu tonjolan berbentuk segitiga yang terdiri dari jaringan lemak subkotan di bawah kulit yang menutupi tulang kemaluan. Mons pubis berfungsi sebagai bantalan tulang kemaluan dan sendi simfis pubis selama hubungan seksual, dan mengeluarkan fermon, yaitu zat kimia yang dapat memicu ketertarikan seksual. Klitoris, yaitu area sensitif yang terletak di bagian atas vulva. Fungsi klitoris yaitu memberikan kenikmatan seksual dan orgasme pada wanita, dan menjadi titik rangsang wanita saat berhubungan seksual. Urethral opening, yaitu bukaan pada uretra atau disebut juga meatus urethra. Urethral opening berfungsi mengeluarkan urein dari kandung kemih di luar tubuh manusia dan mengalirkan urin. Seperti yang dijelaskan dalam sistem reproduksi wanita bagian eksternal, vagina adalah saluran berbentuk seperti tabung berotot yang menghubungkan leher rahim dengan bagian luar tubuh.
Fungsi vagina yaitu sebagai jalan keluar darah menstruasi, sebagai jalan lahir bayi saat persalinan, sebagai jalan masuk sperma ke rahim, dan sebagai tempat masuk penis saat berhubungan seksual. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir dan kotoran akhirnya dikeluarkan dari tubuh. Fungsi anus yaitu sebagai jalan keluar foses atau tinja dari tubuh, memfasilitasi pergerakan usus, dan menahan kotoran. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora adalah lipatan kulit halus berpasangan yang berada di bawah labia mayora atau bibir vagina luar. Fungsi labia minora yaitu bagian dari sistem reproduksi wanita yang mengelilingi bukan vagina dan uretra. Organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran, dan sebagai pelindung klitoris, uretra atau saluran kencing, dan vagina itu sendiri. Labia mayora yaitu lipatan lemak kulit berpasangan yang mengatasi celah vulva di bagian luar dari infeksi. Fungsi labia mayora adalah melindungi organ reproduksi luar lainnya dan melindungi sistem reproduksi wanita bagian luar lainnya dari infeksi. Baik, selanjutnya tentang sistem reproduksi pria bagian internal, yaitu ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berbentuk kantung berongga yang berfungsi menampung urin atau kencing yang dihasilkan oleh ginjal. Selanjutnya ada kelenjar prostat, yaitu organ yang terletak di bawah kandung kemih dan di depan rektum pada pria. Fungsi kelenjar prostat yaitu mendorong air mani, menutup uretra, dan memproduksi hormon. Selanjutnya uretra. Uretra yaitu saluran tipis yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh. Fungsi uretra yaitu untuk mengeluarkan urin dari tubuh dan untuk memungkinkan keluarnya urin dan air mani. Selanjutnya testis. Testis adalah kelenjar reproduksi pria yang bertanggung jawab untuk memproduksi sperma dan memproduksi androgen. Fungsi testis yaitu memproduksi sperma, memproduksi hormon testosteron. Selanjutnya skrotum, yaitu kantung kulit yang menggantung di bawah penis. Fungsi skrotum yaitu melindungi testis serta membantu menjaga suhu ideal pada testis. Selanjutnya ada kepala penis. Kepala penis adalah bagian ujung penis dengan berbentuk mengerucut yang terdapat lubang saluran uretra. Selanjutnya, lubang penis. Lubang penis adalah ujung saluran dari uretra atau saluran kencing dan mani yang berada di ujung penis. Fungsi lubang penis yaitu sebagai saluran keluar urin dan air mani dan sebagai tempat keluarnya urin dan sperma. Vas deferens yaitu saluran panjang yang digunakan untuk membawa sperma dari epididymis menuju uretra sebagai tempat keluarnya sperma saat ejakulasi. Fungsi vas deferens yaitu membawa sperma didukung oleh kontraksi otot, menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Ini yang terakhir, sistem reproduksi pria bagian internal. Vas deferens. Vas deferens sudah dijelaskan dalam sistem reproduksi pria bagian eksternal. Selanjutnya, ampula vas deferens. Bagian vas deferens yang melebar dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Kelenjar prostat juga sudah dijelaskan dalam sistem reproduksi pria bagian eksternal. Selanjutnya, kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper yaitu kelenjar kecil yang terletak di bawah prostat, berfungsi untuk menghasilkan cairan praejakulasi dan untuk menetralkan jejak urin asam dalam uretra. Epididymis yaitu saluran terletak di dalam skrotum atau
kantong pembungkus testis. Fungsi epididymis yaitu untuk mengangkut dan menyimpan sperma dan mematangkan sperma dan berkontraksi untuk mendorong sperma keluar saat ejakulasi. Selanjutnya, testis atau buah yakar juga sudah dijelaskan dalam sistem reproduksi pria bagian eksternal. Selanjutnya, glans penis yaitu struktur berbentuk jamur yang terletak di ujung penis pada mamalia jantan. Fungsi glans penis yaitu sebagai saluran keluar urin dan air mani, membantu membidik dan mentransfer tekanan dan mencegah trauma vagina. Selanjutnya, jaringan erektil yaitu jaringan dalam tubuh yang memiliki banyak ruang pembuluh darah dan dapat membengkak ketika terisi darah. Fungsi jaringan erektil yaitu mendepositkan sperma dalam hubungan seksual dan memungkinkan aliran darah masuk dan keluar dari penis. Uretra juga sudah dijelaskan sistem reproduksi pria bagian eksternal, yaitu saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih ke bagian luar tubuh, berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Selanjutnya, vesikula seminalis yaitu sepasang kelenjar seks aksesoris yang berfungsi menghasilkan cairan yang akan berubah menjadi air mani. Kandung kemih yaitu organ tubuh berongga dan elastis di bagian bawah perut yang menyimpan urin sebelum keluar dari tubuh melalui uretra. Fungsi kandung kemih yaitu menyimpan urin yang dihasilkan oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang terakhir yaitu ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Uretra terdiri dari dua tabung tebal yang berfungsi membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Sekian dari penjelasan yang terdapat dalam video ini. Mudah-mudahan ibu, bapak, dan teman-teman sekalian mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.